Hai guys. Kita dari kelompok 1. Nah, sekarang kita lagi ada di Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta adalah istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tahun 1755. Setelah kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi 2. Nah, yuk ikutin kita terus ke dalam. Sebelum masuk, di sebelah kanan menghadap keraton, biasanya akan ada pementasan secara rutin dari seni pertunjukan tari, wayang kulit, dan seni pertunjukan lainnya. Dan di sebelah kiri menghadap keraton ada sebuah pendopo yang di dalamnya ada berbagai macam alat musik tradisional Jawa seperti gamelan, gong, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ketika kalian masuk ke sini, kalian akan disambut dengan lambang keraton atau yang biasa disebut dengan Praja Cihna. Nah, sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta ini bermula dari terpecahnya Kerajaan Mataram Islam menjadi 2 pada tahun 1755 lewat perjanjian Giyanti. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono pertama mulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada 9 Oktober 1755. Berdasarkan perjanjian tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi 2 kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Ngayogyakarta untuk Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Nagari Kasunanan Surakarta diserahkan kepada Pakubuwono III. Pembangunan keraton dimulai oleh Sultan Hamengkubuwono I yang juga berperan sebagai arsiteknya. Selama proses pembangunan yang berlangsung hampir 1 tahun, Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarganya tinggal di Pesenggarahan Ambar Ketawang. Sekarang kita berada di Singgasana Sultan Keraton Yogyakarta. Bisa dilihat bangunan-bangunan Keraton Yogyakarta bergaya arsitektur Jawa tradisional. Objek yang terdekat bisa kita lihat dari marmer yang berasal dari Italia, dan di sebelah sana ada patung singa yang berasal dari Inggris. Secara umum, tiap kompleks utama terdiri dari halaman yang ditutupi dengan pasir dari pantai selatan, bangunan utama, serta pendamping. Kompleks satu dengan yang lain dipisahkan oleh tembok yang cukup tinggi dan dihubungkan dengan regol yang biasanya bergaya semar tinandu. Permukaan atap joglo berupa trapesium, bahannya terbuat dari sirap, genting tanah maupun seng dan biasanya berwarna merah atau kelabu. Atap tersebut ditopang oleh tiang utama yang disebut dengan soko guru yang berada di tengah bangunan, serta tiang-tiang lainnya. Tiang-tiang bangunan biasanya berwarna hijau gelap dan hitam dengan ornamen berwarna kuning, hijau muda, merah, dan emas maupun yang lain. Bangunan lainnya yang terbuat dari kayu memiliki warna senada dengan warna pada tiang. Pada bangunan tertentu, misal menguntur tangkil, memiliki ornamen putri kaligrafi Allah, Muhammad, dan Alif Lam Ra di tengah tiangnya. Untuk batu alas tiang, ompak berwarna hitam dipadu dengan ornamen berwarna emas dan putih. Tiap-tiap bangunan memiliki kelas tergantung pada fungsinya, termasuk kedekatan dengan jabatan penggunanya. Kelas utama misalnya bangunan yang dipergunakan oleh sultan dalam kapasitas jabatannya memiliki detail ornamen yang lebih rumit dan indah dibandingkan dengan kelas di bawahnya. Semakin rendah kelas bangunan, maka ornamen semakin sederhana, bahkan tidak memiliki ornamen sama sekali. Bangsal kencana adalah tempat yang paling disakralkan. Kencana artinya emas. Di bagian tengahnya terdapat emas asli yang telah diukir. Pusaka kerajaan adalah tempatnya Proboyakso. Di sana ada pusaka yang tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali kiai pengharap-harap. Semua wisatawan tidak diperbolehkan menginjak tanah yang dipagari karena dulu digunakan untuk menumpuk 3.000 jenazah pada masa Hamengkubuwono yang kedua, yaitu tahun 1812. Pada tahun yang sama, istana dirampok oleh Inggris. Harta benda yang diambil Inggris mencapai 57 ton emas murni.
Konservasi adalah kegiatan pemeliharaan benda-benda kuno untuk meminimalisir kerusakan dan memperpanjang usia, agar keberadaannya bisa dinikmati hingga generasi yang akan datang. Museum ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Di dalamnya tersimpan beraneka ragam koleksi kain batik era Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, IX, dan X. Selain itu, ada pula koleksi berupa kuluk, belangkon, alat-alat yang digunakan dalam proses membatik, baik tulis maupun cap, bahan-bahan alami yang digunakan dalam proses pembatikan, diorama batik tulis, kain hibah dari kolektor wastra Nusantara, sepeda ontel, foto-foto kerabat keraton yang menghibahkan kain batik, dan lain-lain. Bahkan, di dalam gedung ini terdapat sumur. Tidak hanya sumur, tapi di museum ini masih banyak lagi barang-barang peninggalan dan ritual-ritual yang digunakan untuk pengantin adat Jogja.